Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebagai hamba Allah, manusia hanya bisa berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan ibadah sesuai yang diperintahkannya, seperti sholat, puasa Ramadan, zakat, dan amalan lainnya. Namun hanya Allah yang tahu dan berhak menentukan diterima atau tidak ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika semua perintahnya dilaksanakan, maka niscaya Allah memberikan taufik dan rahmat. Dalam sebuah riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa berpuasa selama bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka diampuni Allah dosa terdahulunya." Ada beberapa hal yang menandakan bahwa puasa dan amalan ibadah seorang muslim diterima oleh Allah. Berikut tanda-tanda lengkap serta dalil dan penjelasannya. Tanda puasa dan amalan yang diterima oleh Allah. Berikut beberapa tanda dan ciri bahwa ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda ini tidaklah mutlak karena hanya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 1. Dimudahkan melakukan puasa sunnah setelah Ramadan. Mengutip buku Apakah Amalan Kita Diterima oleh Allah oleh Alexander Zulkarnain SPDI, dijelaskan bahwa seorang yang mengerjakan puasa Syawal bisa menjadi indikasi diterimanya puasa Ramadan. Melanjutkan puasa sunnah bulan Syawal dan bulan lainnya pertanda bahwa puasa Ramadan seseorang telah diterima oleh Allah. Karena jika Allah menerima amal seorang hamba, maka Dia akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk melakukan amal soleh yang lainnya setelahnya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, yang artinya membiasakan puasa setelah puasa Ramadan merupakan tanda diterimanya amal puasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah jika menerima suatu amal hamba, maka Allah beri ia taufik untuk melakukan amal soleh setelahnya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang melaksanakan kebaikan lalu malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan, maka ini adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amal kebaikan yang telah dilakukan. 2. Dijauhkan dari perbuatan tercela. Tanda puasa dan amalan diterima selanjutnya adalah Allah memudahkan seseorang menjauhi perbuatan tercela seperti bohong, ghibah, fitnah, dan perbuatan fasik lainnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tetap mengamalkannya, maka Allah Ta'ala tidak butuh kepada puasanya." Senada dengan hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya, berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. 3. Mendapat kehidupan yang baik. Seorang yang ibadahnya diterima oleh Allah akan merasakan ketenangan dalam hidup. Ia juga akan menjalani hidup yang lebih baik karena dijamin langsung oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sahabat yang beriman, itulah beberapa tanda dan ciri bahwa ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk puasa seorang muslim diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi salah satunya yang amalannya dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setelah semua umat manusia dibinasakan karena kejadian di hari kiamat nanti, maka setelah itu pula manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Quran Surat At-Taghabun ayat 9. Kelak pada hari kiamat terdapat orang-orang yang akan dipermalukan saat berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapa sajakah orang yang akan dipermalukan oleh Allah kelak di hari kiamat? Berikut adalah penjelasannya.
Orang yang sengsara adalah mereka yang dihinakan atau dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga penduduk bumi dan langit pun akan membicarakan orang tersebut dengan kejelekan. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Berikut orang-orang yang akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. 1. Pelaku maksiat. Mereka yang akan dipermalukan ketika hari kiamat adalah mereka yang gemar bermaksiat selama hidupnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan manusia dalam Al-Qur'an. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan mereka lebih hebat kekuatannya serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Quran Surat Al-Ghafir ayat 82. Al-Mu'tamar bin Sulaiman berkata, sesungguhnya seseorang yang melakukan dosa secara rahasia, maka pada pagi harinya akan ditimpakan kehinaan. 2. Orang yang menentang ajaran Islam. Sahabat Nabi Umar bin Khattab berkata, kita dimuliakan Allah dengan Islam, dan barang siapa yang mencari kemuliaan selain Islam, maka dia akan dihinakan. Ibnu Abdil Bir dalam kitab Al-Mujalajah wa Jamahaitur. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 125. 3. Orang yang menolak kebenaran karena kesombongan. Selanjutnya, orang yang akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah di dunia, yaitu para nabi dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah mendustakan rasul-rasul sebelum mereka itu kaum Nuh, ada Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak, dan Samud, kaum Lut, dan penduduk Allah. Mereka itu golongan-golongan yang bersekutu atau menentang rasul-rasul. Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul. Maka pastilah bagi mereka azabku. Quran Surat Shad ayat 12-14. Sahabat yang beriman, itulah 3 golongan orang-orang yang dipermalukan oleh Allah kelak di hari kiamat. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.